Hai semuanya, nama saya Lia Agustina. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta, angkatan tahun 2022. Untuk saat ini, kesibukan saya kebetulan sebagai owner dari Party Planner Jakarta dan kebetulan sudah memiliki 10 karyawan. Halo, perkenalkan nama saya Rifai Kuku Widianto. Kesibukan saya untuk saat ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina Transkontinental. Pekerjaan harian saya adalah melakukan monitoring terhadap pergerakan kapal yang dimiliki oleh PT Pertamina Transkontinental. Karena hobi saya adalah fotografi dan lain-lainnya, jadi saya mencoba melakukan direct terhadap film yang saat ini sedang kami buat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Roy Adiswarna. Latar belakang yang saya miliki, sekarang saya sedang bekerja di salah satu perusahaan manufaktur untuk air conditioning di Indonesia sebagai sales officer. Party Planner adalah penyedia jasa yang menawarkan jasa mulai dari acara ulang tahun, farewell, dan yang saat ini sedang marak ada jasa untuk bridal shower. Party Planner itu sendiri mungkin bisa dibilang tidak terlalu berbeda dengan event organizer atau EO. Hanya saja, Party Planner lebih fokus menyelenggarakan pesta dalam skala lebih kecil atau private party. Lalu, apakah itu bridal shower? Bridal shower merupakan sebuah pesta untuk para calon pengantin perempuan dalam rangka merayakan sisa masa lajang, sebelum nantinya melangsungkan pernikahan. Umumnya, acara ini akan dihadiri oleh sahabat ataupun teman dekat dari calon mempelai perempuan. Adapun, tujuan dari acara ini selain untuk bersenang-senang melepas masa lajang, acara ini juga sebagai momen pemberian hadiah untuk calon pengantin perempuan sebelum ia memulai kehidupan barunya bersama sang suami. Penggunaan internet berpengaruh besar dalam upaya menyajikan informasi. Belakangan ini, masyarakat ingin dimudahkan dalam berbagai hal. Salah satunya dalam hal perencanaan suatu event atau lebih sering dikenal dengan Business Event Organizer. Salah satunya adalah I.O. Bridal Shower Jakarta. Ketika akan mengadakan suatu event, pelanggan kadang-kala membutuhkan I.O. sebagai penyedia informasi yang lengkap untuk mengetahui bagaimana gambaran penyelenggaraan suatu event dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event tersebut. Karena alasan ini untuk mempermudah komunikasi, sehingga pelanggan membutuhkan internet sebagai saluran distribusi. Internet sebagai saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Menurut Kotler 2007-122. Saya langsung mencari referensi jurnal yang sekiranya dapat diterapkan dalam permasalahan UMKM yang sudah dipilih. Setelah itu, saya selanjutnya melakukan diskusi dengan rekan sekelompok dan mendengarkan masing-masing pandangan dari jurnal yang telah didapat untuk diterapkan di dalam UMKM ini. Menariknya, dari masing-masing kelompok kami mendapat jurnal yang berbeda, referensi pun yang berbeda, tapi tetap dengan tujuan yang sama, yaitu membangun UMKM Bridal Shower Jakarta.id. Sharing session masing-masing terkait jurnal dan penerapannya di UMKM ini kami lakukan melalui daring atau online. Hal tersebut kami jadikan sebagai bukti bahwa sebuah proses diskusi saja membutuhkan internet sebagai saluran distribusi, apalagi proses bisnis sebuah event organizer. Oke, kita lanjut teman-teman. Terkait pembahasan yang kita lakukan, ini kita sudah coba untuk mengumpulkan beberapa jurnal. Salah satunya adalah jurnal yang diteliti oleh Hana Masya dan Fajar Lusti pada tahun 2020 mengenai analisa perancangan sistem informasi pemesanan pada wedding organizer berbasis web. Nah, kebetulan untuk objek penelitiannya ini yang mereka tentukan ada di JFS Wedding Organizer Cakung. Nah, kita pengen tahu nih bahwasannya korelasi apa sih yang bisa kita dapatkan dengan internet sebagai saluran distribusinya. Nah, kita coba cari nih beberapa korelasinya. Di antaranya yang pertama adalah internet sebagai media informasi dan promosi. Kenapa? Karena sistem wedding planner berbasis web ini dapat memberikan informasi mengenai berbagai paket pernikahan dan layanan yang ditawarkan oleh JFS Wedding Organizer kepada calon konsumennya. Sistem ini juga bisa menampilkan testimoni foto, kemudian video pernikahan yang sebelumnya sudah mereka garap, ya kan.
Nah, di sini akan berpotensi pelanggan yang lebih banyak, ya kan? Karena kredibilitas, kemudian juga dari semua yang sudah dilakukan itu terrecord dengan baik, seperti itu. Nah, yang kedua, internet ini bisa sebagai media interaksi dan komunikasi. Kenapa seperti itu? Jadi, sistem wedding planner berbasis web ini bisa kita terapkan dan dapat memudahkan interaksi dan komunikasi antara pelanggan dan staf wedding itu sendiri. Nah, pelanggan bisa mendaftar nih, kemudian memesan dan menyesuaikan paket-paket pernikahan yang sudah disajikan tadi secara online, ya kan? Serta mengkonfirmasi pembayaran dan memeriksa status pesanan mereka tuh sudah sejauh mana, seperti itu. Jadi benar-benar secara real time ya. Nah, staff wedding organizer juga dapat mengunggah, memperbarui, dan mengelola paket-paket pernikahan secara up to date, serta memproses dan melaporkan pesanan itu sendiri. Jadi si customer secara tidak langsung lebih aware nih sama hal-hal yang sudah mereka pesan, seperti itu. Oke, jadi jurnal yang saya dapatkan dalam pemenuhan tugas UAS e-marketing pada kali ini berjudul Recommendation System for Wedding Service Organizer Using Content Boost Collaborative Filtering Methods. Jadi latar belakang penelitian ini adalah pertumbuhan penggunaan smartphone dan teknologi digital yang telah mengubah perilaku konsumen, termasuk dalam hal persiapan pernikahan, seperti itu ya. Artikel tersebut mencatat bahwa banyak pengantin yang mengalami kesulitan dalam mencari layanan pernikahan yang diinginkan karena keterbatasan waktu dan banyak pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi yang efisien dan efektif untuk memfasilitasi proses promosi produk dan pencarian spesifik terkait produk baru serta melibatkan penggunaan baru dalam konteks layanan pernikahan. Terdapat keterkaitan antara internet yang digunakan sebagai saluran distribusi terhadap pencarian wedding organizer yang sesuai dengan keinginan para pengantin, seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa artikel ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan teknologi dan internet. Artikel tersebut membahas pengembangan sistem rekomendasi untuk layanan pernikahan dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital, terutama dalam konteks penggunaan smartphone dan juga akses internet. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pertumbuhan e-commerce dan penggunaan teknologi informasi dalam transaksi online. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa artikel ini sangat berkaitan dengan teknologi dan internet dalam konteks pengembangan sistem rekomendasi untuk pelayanan pernikahan. Makanya artikel ini kami gunakan sebagai dasar pembuatan video dan juga pembahasan teori internet sebagai saluran distribusi terhadap bisnis event organizer. Terima kasih.